Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem indera peraba. Biasanya disebut dengan kulit ya, indera peraba itu. Dosen pengampunya Henry Didiarto. Oke, yang pertama perkenalkan, nama saya Armidi Asmara dengan nomor induk mahasiswa 22032528 dari kelas RNIKB semester 3. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kulit. Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh yang berfungsi melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan, mencegah dehidrasi, menyimpan lemak, dan menghasilkan vitamin dan hormon. Dan yang kedua, kulit merupakan organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% dari berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Yang kedua, fungsi dari kulit. Fungsi kulit itu sendiri yang pertama sebagai pelindung tubuh. Yang kedua sebagai organ regulasi, sebagai alat relaksasi, sebagai indera peraba, sebagai sintetis vitamin D, sebagai sistem kekebalan tubuh, sebagai penggerak otot, dan yang terakhir kulit sebagai pembentuk pigmen. Oke, di sini itu ada bagian-bagian dari kulit. Saya akan menjelaskannya secara singkat menurut pelajaran yang saya dapat dari mata kuliah ini. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peneluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Lalu diketahui bahwa manusia menghasilkan sekitar 500 juta sel kulit mati tiap harinya, yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30 lapisan kulit mati. Disinilah fungsi epidermis bekerja. Di dalam epidermis sendiri mempunyai fungsi. Di sini ada 3 fungsi kulit epidermis. Yang pertama, membentuk sel-sel kulit baru. Yang kedua, memberi warna pada kulit. Yang ketiga, melindungi lapisan kulit di bawahnya. Yang berikutnya ada dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan syaraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, folikel rambut, hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Di sini juga ada fungsi kulit dermis. Fungsi kulit dermis yang pertama merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah yang menutrisi kulit, dan yang terakhir ada melawan infeksi. Berikutnya, selanjutnya adalah hipodermis atau lapisan subkutan. Anatomi kulit berikutnya adalah lapisan epidermis atau lapisan subkutan. Epidermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin. Fungsi lapisan lemak pada epidermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit epidermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Yang berikutnya adalah folikel rambut dan batang rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Jadi di antara kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Folikel rambut terhubung dengan otot arektor pili atau otot rambut, yakni otot kecil yang saat berkontraksi dapat menyebabkan rambut menjadi tegak dan merasakan sensasi merinding. Berikutnya ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak atau dikenal dengan kelenjar sebasi adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar sebasa terletak pada lapisan kulit dermis. Selanjutnya ada kelenjar keringat.
Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Sesuai namanya, fungsi kelenjar keringat adalah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Terdapat dua jenis kelenjar keringat, yaitu yang pertama kelenjar ekrin, yang kedua kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin yaitu kelenjar keringat utama pada kulit manusia. Kelenjar ekrin menghasilkan cairan encer dan tidak berbau. Kalau kelenjar apokrin, yakni kelenjar keringat yang lebih besar, umumnya dapat ditemukan pada area tubuh yang terdapat folikel rambut seperti area ketiak dan kemaluan. Kelenjar keringat ini mampu menghasilkan cairan yang berbau. Oke, yang berikutnya adalah pembuluh darah dan ujung saraf. Kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung saraf berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Di sini ada warna kulit. Warna kulit manusia ditentukan oleh berbagai pigmen. Pigmen yang berperan pada penentuan warna kulit adalah karoten, melanin, oksihemoglobin, dan hemoglobin. Bentuk reduksi yang paling berperan adalah pigmen melanin. Ini menurut Supadirman. Melanin berfungsi sebagai protektor dan sinar ultraviolet, dan pigmen ini berada pada organel yang disebut melanosom. Perbedaan warna kulit terjadi akibat, ya ini beberapa faktor. Yang pertama melanosit, yang kedua darah dalam pembuluh dermal di bawah lapisan epidermis dapat terlihat dari permukaan dan menghasilkan pewarnaan merah muda. Dan yang terakhir ada keberadaan dan jumlah pigmen kuning. Ya, itu penjelasan anatomi dan fisiologi indera peraba. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.